moderator pada sesi kedua di hari kedua ini, yaitu Saudari Fadia Utami. Mbak Fadia ini dengan nama lengkap Fadia Utami adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Ekonomi Islam tahun angkatan 2019, yang merupakan staf divisi Hubungan Masyarakat Kelompok Studi Ekonomi Islam KSI FEB Undip 2020. Bisa dilihat berbagai pengalaman telah didapatkan oleh saudari melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan kepemimpinan, keterampilan manajemen mahasiswa, serta beberapa kegiatan volunteering lainnya. Bisa dilihat itu Mbak Fadia ini sangat aktif, dan juga Mbak Fadia ini bergabung dalam organisasi Merpati Putih pada saat bersekolah, dan kemudian organisasi kemahasiswaannya pada saat perkuliahan, yaitu ada Kelompok Studi Ekonomi Islam dan EECC, Economics English Conversation Club, FEB Undip. Dan juga dengan berbagai pengalaman kepanitiaan dari kegiatan tingkat fakultas hingga tingkat universitas. Bisa dilihat ada banyak sekali, dan kemudian berbagai skill yang dimiliki oleh saudari Fadia ini adalah communication skill, English skill, editing, dan juga ada kemampuan bahasa, yaitu bahasa Arab, dan berbagai skill lainnya. Di sini bisa kita lihat bahwa kemampuan public speaking dari Mbak Fadia ini sangat baik dilihat dari pengalamannya sebagai Master of Ceremony, podcaster, dan moderator di beberapa acara. Prestasinya pun yang diraih juga banyak, dari kompetisi bisnis plan sebagai peraih juara pertama dalam Temu Ilmiah Regional di tahun 2020, karya tulis ilmiah dalam LKTI Seiman IAIN Salatiga sebagai juara kedua, dan juga berbagai kompetisi debat lainnya. Baik, itu sekilas CV dari Mbak Fadia Utami. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan mengingatkan bahwa saya persilakan untuk teman-teman dan seluruh hadirin yang peserta dari Islamic Economic Weekend School 2020 untuk mengisi absen sembari menunggu untuk pembicara yang terakhir bergabung ke dalam meeting room ini. Bagi peserta yang belum mengisi presensi, bisa melihat di kolom chat sudah dikirim link untuk mengisi presensi kehadiran. Silakan untuk seluruh peserta mengisi kehadiran dari link yang sudah diberikan. Terima kasih.
Baik, mohon maaf. Untuk pembicara keempat, yaitu Bapak Rio Erisman Armen, masih belum bergabung dalam meeting ini. Dimohon untuk seluruh peserta menunggu sebentar. Baik, karena sampai saat ini masih belum bergabung, maka sembari menunggu, maka kita akan break sebentar, sembari menunggu Bapak Rio Erisman Armen bergabung. Terima kasih. Bergabung dalam meeting room ini, saya persilakan kepada moderator. Acara saya serahkan kepada moderator, kepada Mbak Fadia Utami. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memandu jalannya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali karena tadi breaknya cukup lama ya, siapa tahu kalian sudah lupa siapa saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Utami dari jurusan Ekonomi Islam tahun 2019, Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Undip. Teman-teman, pada sesi terakhir kali ini kita masih akan membahas seputar pembahasan yang tentunya akan sangat menarik sekali dengan pembicara kita yang pastinya akan sangat luar biasa mengenai lembaga keuangan syariah non-bank. Apa sih sebenarnya lembaga keuangan syariah non-bank? Seperti apa sih macam-macamnya lembaga keuangan syariah non-bank dan juga apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan di lembaga keuangan syariah non-bank ini. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh pembicara kita yang pastinya sudah teman-teman tunggu. Oleh karena itu, untuk sisi pembicara boleh tolong di-share. Oke. Pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Ustadz Rio Erisman, LCMA PhD. Beliau sekarang merupakan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam FEBI, Depok, Jawa Barat. Nah, beliau memiliki background pendidikan yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, yakni beliau lulusan S3 atau PhD di International Islamic University in Malaysia. Kemudian beliau lulusan S2 dari Al-Esco, Kairo, dan beliau juga lulusan S1 dari Al-Azhar University Kairo. Masya Allah sekali teman-teman ya. Dan beliau ini juga memiliki banyak sekali pengalaman pekerja, diantaranya adalah academic experience, research and fellowship, dan juga ada teaching and public services experience. Mungkin bisa tolong di scroll.
Belum kelihatan. Oke, nah beliau ini juga memiliki banyak sekali dan juga penghargaan. Salah satunya adalah Best Paper Award di International Islamic Fund and Wealth Management di Malaysia. Dan beliau juga pernah mengikuti konferensi yang berjudul Conventional and Sharia Perspective on State Budget Deficit in its Financing through Sovereign Sukuk Instrument di University of Malaysia. Dan juga beliau punya banyak sekali pengalaman training dan konferensi, salah satunya adalah partisipan Fourth Asian International Conference on Islamic Finance in Malacca. Dan beliau juga punya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya beliau pernah menjabat sebagai Chief of Advisory Board, United of Indonesian Student of West Sumatra in Egypt 2008 until 2009. Nah, karena pembicara kita sudah sangat menarik nih dari CV-nya, pasti teman-teman juga sudah penasaran seperti apa sih materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyambut pembicara kita pada hari ini, Bapak Ustadz Rio Erisman. Assalamualaikum, Pak Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Pak? Kabarnya sehat ya, insya Allah. Gimana? Kabarnya sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Lagi di Bogor atau lagi di Depok ya Pak? Ini di Bojongsari Depok. Cuaca hari ini cukup cerah. Alhamdulillah. Biasanya hujan. Tapi biasanya hujan kalau sore malam. Oke, berarti aman ya insya Allah ya, suaranya tidak terkendala sinyal ya insya Allah. Iya, insya Allah. Oke, Bapak nih kayaknya teman-teman semua nih udah penasaran banget nih ingin mendengarkan materi mengenai Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Oleh karena itu kita bisa langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk Bapak Rio Erisman, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ini alokasi waktunya berapa untuk presentasi? Sekitar sampai jam sebentar Pak. Sampai jam 11.40 Bapak. 11.40 ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, terima kasih banyak pada kelompok studi ekonomi Islam ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Satu kehormatan yang luar biasa buat saya bisa diundang di sini berdiskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih juga sudah diperkenalkan tadi CV saya ya. Memang sehari-hari saya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam menjadi ketua program studi hukum ekonomi syariah. Dan sebenarnya tentang manajemen keuangan itu bukan bidang saya, karena saya lebih banyak ke fikih muamalah dan syariah secara umum, karena S1 dulu di Universitas Al-Azhar saya mengambil jurusan syariah dan hukum. Dan mengenai keuangan ini sedikit banyaknya saya belajar sewaktu mengambil S3 baru-baru ini di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia di bidang perbankan dan keuangan. Dan topik yang saya teliti pada menyelesaikan strata S3 ini tentang sukuk negara sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dan menjadi media atau instrumen yang cukup penting bagi negara kita dalam pembiayaan defisit anggaran. Nah, berkenaan dengan industri keuangan syariah non-bank yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan di sini,
Izinkan saya untuk share ya. Mudah-mudahan waktunya cukup karena kebetulan slide-nya agak banyak. Baik, presentasi saya kurang lebih berkenaan dengan pertama kita ingin mendudukkan terlebih dahulu bagaimana Islam memandang kekayaan dan keuangan. Ya. Kemudian saya juga ingin menyinggung sedikit tentang apa itu keuangan, apa itu manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Baru kemudian kita berbicara tentang industri selain bank syariah. Ya. Ada asuransi syariah, ada koperasi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan leasing syariah. Dan mohon maaf sebenarnya yang leasing syariah saya belum begitu mendalami, mungkin mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman terkait industri yang terakhir. Nah, mengenai harta dan keuangan dalam perspektif syariah kita memandang bahwa Islam sebagai dinun syamilun, ya, sebagai agama yang komprehensif. Dia tidak hanya mengedepankan sisi ibadah. Hal ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, tapi juga Islam memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan sama manusia dan juga bagaimana keseharian kita, bagaimana akhlak kita. Makanya Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis disampaikan oleh Sayyidah Aisyah adalah khuluqul Quran, dan Rasulullah SAW adalah uswah hasanah buat kita. Ya, bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kita, sehingga kita harus bisa menyimpulkan bahwa agama kita ini adalah agama yang komprehensif. Tidak hanya berbicara tentang ibadah, tidak hanya berbicara tentang keyakinan, tapi dia berbicara secara menyeluruh bagaimana membentuk seorang manusia, takwin al-insan asyamil, membentuk kepribadian seorang muslim yang juga berpikirnya komprehensif. Nah, dalam konteks ini ajaran Islam, para ulama menyederhanakannya bahwa ajaran syariah kita terbagi kepada tiga, ada yang berkenaan dengan akidah, ada syariah, dan ada juga akhlak. Nah, dalam konteks syariah, di mana ini kemudian yang merefleksikan seorang muslim, ada dua hal yang dibahas di sini, masalah ibadah yang kita juga sudah tahu semuanya, kemudian mengenai masalah muamalah. Nah, diskusi kita hari ini tentu kita tidak berbeda pendapat, berhubungan langsung dengan apa yang kita sebut dengan al-muamalah, karena al-muamalah dalam sisi bahasa itu artinya adalah interaksi. Nah, dalam hal ini tentu interaksi kita dengan sesama manusia. Dalam konteks muamalah itu sendiri ada 4 bidang, ada ekonomi, di bidang ekonomi, ada di bidang politik, di bidang hukum, dan di bidang sosial. Nah, dalam konteks bidang ekonomi sendiri, para penggiat di bidang ekonomi dan keuangan, ada 3 bidang utama yang dibahas ya di bidang ekonomi. Ada mengenai perdagangan atau bisnis, di mana ini disederhanakan sebagai sektor real ekonomi. Kemudian ada di bidang keuangan dan ada di bidang filantropi atau di bidang sosial. Teman-teman sekalian, dari perspektif bahasa tentang harta, agama kita menyebut harta itu dengan al-mal, ya, di mana dalam Al-Quran tidak kurang dari 86 kali Allah SWT menyebutkan kata al-mal, kata kekayaan, kata harta benda yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa al-mal adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kemudian dibahas dan untuk kemudian diatur dan berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi bahasa itu sendiri, al-mal itu adalah akar dari kata kerja malayamilu yang artinya condong, ya, artinya cenderung kepada salah satu sisi dari dua sisi yang berlawanan. Sehingga kemudian al-mal dalam sisi wazan bahasa Arabnya itu artinya adalah segala sesuatu yang sangat memiliki daya tarik. Nah, hal ini yang dapat kita pahami bagaimana
kecenderungan kita sebagai manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan, karena harta kekayaan itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Apakah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk aset-aset yang tidak bergerak dan hal yang lainnya. Mazhab Hanafi menggambarkan al-mal itu adalah mayamilu ilaihi tabaul insan, ya, apa yang cenderung kepadanya insting manusia, ya. Segala sesuatu yang diminati oleh manusia, yumkin idkharuhu ila waqtil hajah, yang mungkin dapat disimpan untuk kemudian kita gunakan pada saat kita membutuhkan. Auka nama yumkin hiyazatuhu, apa yang mungkin kita kuasai, dan wa ihrazuhu, dan kita miliki, wa yantafi'u bihi, dan kita memanfaatkannya. Ini menurut mazhab Hanafi. Dan ulama mazhab atau mazhab-mazhab yang lain secara substansial tidak berbeda dalam mendefinisikan kekayaan atau al-mal, di mana mereka menyebutkan kullu malahu qimah ya yalzam mutlifuha bidomaniha, ya, segala sesuatu yang bernilai di mana yang merusak, yang menghancurkan manfaat ataupun zat dari benda tersebut, dia harus menjaminnya, ya, harus dia bertanggung jawab mengganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Nah, dalam konteks inilah kemudian ada 4 hal pandangan utama Islam terhadap harta kekayaan. Pertama, berupa pengakuan bahwa insting manusia itu mencintai harta kekayaan, ya. Dalam hadis disebutkan hubbud dunya wa tulil amal, cinta dunia dan kemudian panjang angan-angan, di mana dalam hadis ini hati seseorang itu tidak akan pernah menua, ya, karena dia akan selalu muda. La yazalu qalbul kabir syabat fi isnain hubbud dunya wa tulil amal, bahwa hati seseorang itu tidak akan pernah menua dalam 2 hal, kecintaan terhadap dunia dan kemudian panjang angan-angan. Nah, ada berapa ayat tentang kecintaan, kecenderungan kita terhadap harta kekayaan ini, ya, dalam surah Ali Imran 14, nanti silakan dibaca sendiri. Singkatnya, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Kecintaan seseorang terhadap perempuan, terhadap anak keturunan, emas, perak, kuda tunggangan dan seterusnya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi 46, al-mal wal banun zinatul hayati dunya, harta kekayaan, anak keturunan itu adalah perhiasan. Nah, secara tegas, secara eksplisit Allah SWT menyebutnya adalah perhiasan, di mana perhiasan itu adalah sesuatu hal yang kita senangi. Kedua, Islam menegaskan bahwa segala sesuatu itu dimiliki, atau harta kekayaan itu sejatinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya orang yang dititipkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid disebutkan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Nafkahkan apa yang kalian dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita untuk mengelola harta kekayaan. Kemudian dalam surah An-Nur 33, wa atuhu min malillah alladzi atakum. Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan itu dari harta Allah SWT, ya, min malillah, yang Allah telah memberikannya kepada kalian. Nah, terkait hal ini ada hadis juga yang menegaskan kembali bahwa hal itu semua dipertanggungjawabkan karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan dalam hadis Rawahu Tirmizi, seseorang tidak akan bergeser kakinya pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Umurnya, tentang ilmunya, tentang harta kekayaannya, kemudian juga tentang jasadnya. Kemudian prinsip ketiga Islam terhadap harta kekayaan adalah dia merupakan ujian akan keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mampu ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan zakat misalnya, seseorang tersebut mengedepankan keyakinannya dan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau diuji misalnya dikurangi, diambil harta kekayaannya dan segala macamnya, apakah dia mampu bersabar, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kemudian di akhir ayat ini surah Al-Baqarah 155, wa basyiris shabirin. Berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Kemudian prinsip yang keempat, harta adalah sebagai bekal ibadah buat kita, sehingga kemudian bagaimana kita mengelola, memanfaatkannya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat dalam surah At-Taubah ayat 41, kemudian juga dalam surah Al-Imran 133, 134. Nah, dalam ujung dari itu semua, ya, para ulama kita kemudian mengkategorikan harta kekayaan ini sebagai salah satu dari 5
tuntutan dasar, kebutuhan dasar dari seseorang, dari manusia. Ya, di mana harta adalah bahagian dari 5 hal yang asasi dalam perspektif maqasid syariah. Ya, maqasid syariah bahwa tujuan-tujuan syariah kita adalah untuk menjaga agama, bahwa agama yang kita yakini adalah agama yang hanif, menjaga jiwa kita tidak menumpahkan atau menyakiti orang lain fisiknya, kemudian menjaga akal, bagaimana akal kita berpikir secara waras, tidak kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT, kemudian menjaga keturunan, kita mendapatkan keturunan sesuai dengan jalan yang sudah digariskan oleh Allah SWT, dan kemudian menjaga harta, bagaimana kita mendapatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah prinsip dasar berkenaan dengan dengan al-mal, ya. Karena al-mal ini bahagian penting dari apa yang kita diskusikan pada hari ini tentang keuangan. Di mana keuangan ini dari sisi literatur atau dari sisi terma bahasa Arabnya mereka menyebutnya dengan al-maliyah. Al-maliyah itu juga akar katanya adalah dari al-mal, dari kekayaan. Jadi al-maliyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan, segala sesuatu yang berhubungan dengan yang bernilai. Hanya saja di dalam bahasa kita, keuangan itu kemudian secara sederhana disimplifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Nah, ada 6 konsep dasar keuangan menurut teori ilmu keuangan kontemporer, ya, yang biasanya didiskusikan dalam pembicaraan atau dalam setiap diskusi mengenai masalah keuangan, masalah mengenai nilai pendapatan bersih seseorang, kemudian artinya pendapatan dikurangi belanja, ya, modal dikurangi belanja, berapa nilai pendapatan bersihnya, kurang lebih begitu. Kemudian inflasi, bagaimana nilai mata uang selalu menurun yang ditunjukkan dengan harga barang yang selalu naik. Kemudian masalah likuiditas, ya, masalah uang yang liquid yang mungkin dapat kita ambil kapan saja pada saat kita membutuhkannya. Kemudian topik yang berkenaan juga dengan bear market, tentang toleransi risiko, kemudian tentang alokasi aset dan diversifikasi. Nah, alokasi aset diversifikasi kurang lebih masuk dalam pembahasan manajemen harta kekayaan, yaitu manajemen wealth management. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan di sini tentang manajemen keuangan dan apa itu manajemen keuangan syariah. Ya, kalau secara sederhana manajemen artinya adalah pengelolaan, maka manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola keuangan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat perusahaan ataupun pada tingkat pemerintahan atau negara. Nah, dalam konteks ini manajemen keuangan adalah atau dalam hal pembelanjaan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana. Kalau dalam konteks individu, bagaimana dia bekerja mendapatkan income, kemudian bagaimana dia menggunakan dana itu apakah sudah sesuai dengan syariah, kemudian bagaimana dia mengelola dana tersebut apakah sudah sesuai juga dengan syariah, dan dalam konteks manajemen keuangan syariah apakah dia juga sudah menunaikan kewajiban-kewajiban syariah yang berkenaan dengan harta kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan hal lainnya. Nah, manajemen keuangan syariah artinya berarti kegiatan manajerial keuangan, kegiatan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Nah, dalam hal ini ruang lingkup manajemen keuangan syariah itu sendiri adalah bagaimana aktivitas perolehan dana apakah sudah sesuai dengan syariah, kemudian aktivitas pengembangan dana, ya, menginvestasikannya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, dan juga aktivitas menggunakan dana juga harus memperhatikan apa guidance dari syariah kita. Nah, tentu pada zaman sekarang ini mengelola keuangan tidak hanya pada level individu, ya, pada level lembaga, maka kemudian kita kenal dengan istilah lembaga keuangan. Pada level pemerintah tentu kemudian kita mengenal ada pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian Keuangan yang mengelola keuangan negara. Nah, dalam konteks lembaga keuangan, kita memahaminya sebagai lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa di bidang keuangan, bergerak menghimpun dana dari masyarakat, selain menghimpun juga menyalurkannya untuk proyek bisnis, pembangunan, untuk mendapatkan keuntungan, ya, baik berupa bunga dalam konteks keuangan konvensional ataupun mendapatkan margin atau presentasi yang artinya dalam skema
yang bukan mengedepankan untuk mendapatkan interest atau bunga. Kemudian keuntungan yang dapat dalam bentuk bunga atau persentase tersebut berasal dari banyaknya dana yang telah disalurkan. Nah, di sini saya juga menyebutkan secara sekilas fungsi lembaga keuangan secara umum ya, sebagai penyimpanan kekayaan, sebagai menjalankan fungsi pembayaran, ya, kemudian ada memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat ketika dia menyimpan dananya di lembaga keuangan, kemudian juga memberikan pengetahuan dan informasi ke masyarakat, dan sebagai transmutasi kekayaan yang menjadi mediasi dalam melakukan pemindahan kekayaan seseorang kepada pihak lainnya, kemudian berfungsi juga menyediakan dana-dana yang diperlukan atau pembiayaan oleh masyarakat secara umum. Kemudian lembaga keuangan juga menjalankan fungsi likuiditas di mana seseorang atau masyarakat dapat mengambil uang pada saat dia perlu, tersedianya dana yang liquid pada saat itu juga. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan di negara kita dikenal ada lembaga keuangan bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, perusahaan leasing, koperasi dan lain-lain. Kemudian lembaga keuangan yang dalam bentuk bank kita kenal bank sentral, itu Bank Indonesia, ada bank umum, bank perkreditan rakyat dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah, kalau tadi kita berbicara tentang lembaga keuangan, berarti lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil menurut Abdul Karim 2006. Kemudian lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menaikkan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan menyediakan alternatif bagi masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan investasi atau yang berkenaan dengan keuangan, tapi yang dilarang di dalam agama kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pertama, ada kaidah fikih muamalah yang menyebutkan al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi prinsip dalam muamalah dia bertolak belakang dengan prinsip dalam ibadah. Ya, kalau dalam ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa segala sesuatu yang berkenaan ibadah itu hukum asalnya adalah larangan. Kita tidak boleh melaksanakan ibadah asal jadi tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwa kita boleh melakukannya atau kita disunahkan melakukannya atau kita diwajibkan untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, kebalikan dari ibadah, al-aslu fil muamalah, hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh, ya, segala sesuatu boleh kita lakukan kecuali apa yang sudah jelas larangannya dalam agama kita. Itu prinsip dasarnya. Kemudian lain daripada itu saya di sini sebutkan larangan riba, bisa disebut dalam surah Al-Baqarah 275, An-Nisa 161, Al-Imran 130, Ar-Rum ayat 39 ya. Kemudian dalam usaha digunakan berbasis pembagian risiko ya, sehingga kemudian tidak ada pihak yang dizalimi karena Allah SWT melarang aklu malil ghairi bizulmi, mengambil atau memakan harta orang lain secara zalim. Kenapa demikian? Ya, prinsip keadilan harus diutamakan dalam masalah keuangan. Seseorang ingin mendapatkan keuntungan itu harus berbanding lurus dengan risiko yang dia hadapi. Ya. Kalau dia tidak mau mengambil risiko, dia bisa saja misalnya menggunakan ada sebenarnya yang tidak berkenaan dengan berbagi risiko di dalam muamalah kita, seperti dalam jual beli menggunakan misalnya prinsip ataupun skema jual beli murabahah ya, karena tidak ada risiko spekulatif yang begitu besar di sana. Kemudian prinsip yang lain, uang itu sebagai modal potensial, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditi untuk hanya menjual uang untuk mendapatkan uang yang lebih, karena itu merupakan praktik riba yang dilarang dalam agama kita. Kemudian larangan spekulatif, ya, larangan untuk bermain judi, bermain hutang. Kemudian dalam bermuamalah harus berbasiskan pada kontrak atau akad. Kemudian yang terakhir prinsipnya atau yang berikutnya adalah aktivitas usaha harus kemudian sesuai dengan syariah kita. Ada juga kaidah yang lain, antara jamikum rela sama rela, ya, selama dia menandatangani
kontrak, ya berarti menyetujui, berarti ada apa istilahnya, ada keridaan, ada persetujuan dari pihaknya atas kontrak yang ditawarkan atau kontrak yang diajukan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah tidak boleh saling menzalimi. Kemudian hasil usaha muncul bersama biaya, kemudian untung muncul bersama risiko. Nah, hal yang lain disederhanakan lagi, parameter syariah ya dalam konteks bermuamalah ini adalah menghindari transaksi yang dilarang, harus sesuai dengan akad syariah. Akad syariah kita banyak sekali, selain akad simpan pinjam, akad pinjaman kita juga punya, cuman kita harus menghilangkan elemen riba di situ ya. Kita bisa menggunakan akad qardul hasan ya, di mana tidak disepakati tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian menjaga akhlak atau etika Islam, kalau mau mengambil keuntungan itu yang istilahnya memperhatikan nilai etika, nilai moral, tidak mengeksploitasi kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut sehingga kemudian harga barangnya dinaikkan sedemikian rupa. Jadi tetap dalam agama kita mengedepankan akhlak dan moral dalam bermuamalah. Kemudian di sini saya sampaikan juga apa saja transaksi yang terlarang itu, ya, memperjualbelikan atau mentransaksikan ya barang-barang yang haram zatnya, kemudian yang haram selain zatnya apabila ada unsur riba, ada unsur ketidakpastian, ya, ada unsur maisir, ada unsur kemudian memonopoli, ya, ihtikar itu memonopoli, kemudian ada unsur kemudian merekayasa harga, ya, itu bai'un najas, kemudian ada unsur suap. Nah, itu dilarang di dalam agama kita. Nah, riba itu sendiri ada banyak pembagiannya di sini dalam perspektif syariah kita, ada riba nasi, ada riba fadl, kemudian ada juga riba jahiliyah. Nah, berkenaan dengan yang dilarang juga adalah apabila akadnya tidak sah, ya. Seseorang melakukan akad jual beli tapi pada sejatinya tidak melakukan akad jual beli di dalamnya, seperti bai'ul inah. Nah, dan mayoritas ulama menyatakan bai'ul inah ini adalah praktik riba yang di-cover dalam bentuk transaksi jual beli. Kemudian dilarang juga melakukan transaksi bai'ataini fi bai'ah, ya, dua jual beli dalam satu kali transaksi. Kemudian berkenaan dengan akad syariah yang apabila kita aplikasikan ke industri keuangan non-bank tadi, secara umum kita bagi kepada ada akad yang bersifat bisnis, ya, ukut jariyah, ya, atau ukut muawadhah. Kemudian ada akad-akad yang bersifat charity, ada yang bersifat filantropi atau sosial, atau disebut juga dengan ukut at-tabarru. Ya, kalau ukut tabarru di dalam perspektif kajian fikih muamalah kita ada qard, ya, pinjaman, ada wadiah, titipan, ada wakalah yang mewakilkan, menguasakan kepada orang lain. Kemudian ada kafalah yang memberi bantuan, menjamin kebutuhan orang lain. Kemudian ada bagian arahan, kemudian ada hadiah atau hibah, ya. Kemudian bagian yang terakhir tentu adalah menunaikan kewajiban atas harta kekayaan kita berupa zakat, infak, sedekah, dan juga menjalankan atau melakukan wakaf, ya, membayarkan wakaf. Nah, sementara akad-akad yang bersifat bisnis, ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, dan juga ada akad yang bersifat syirka atau kerjasama, ya. Jual beli di dalam agama kita ada yang kita sebut dengan jual beli murabahah. Barangkali teman-teman semua juga sudah mempelajari apa itu jual beli murabahah. Ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Kemudian dalam kaitan sewa menyewa ada ijarah muntahiyah bitamlik, ada ijarah mausufah fi zimmah, kemudian ada ijarah multijasa. Dan mengenai kerjasama kita juga mengenal ada akad yang disebut dengan mudharabah dan juga ada akad yang disebut dengan musyarakah. Nah, bagaimana aplikasi akad-akad syariah dalam industri keuangan non-bank? Sebentar ya. Pertama kita ingin mengenal apa itu asuransi, ya.
yang dalam konteks ini tentu kita membicarakan tentang asuransi syariah. Nah, asuransi secara umum adalah dia perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis ya, atau nasabah atau klien atau customer-nya, yang kemudian perjanjian itu menjadi dasar bagi penerimaan premi, penerimaan certain amount ya, jumlah tertentu ya yang dibayarkan oleh peserta asuransi ini atau pemegang polis ini, dan itu dibayarkan kepada perusahaan asuransi ya sebagai imbalan ya. Pertama, untuk memberikan penggantian kepada yang tertanggung atau pemegang polis ya, pergantian atas kerusakan, kerugian ya, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, hal ini semua berkenaan dengan risiko yang tidak diinginkan ya, ada kerusakan, kerugian, barangkali ada sakit ya, barangkali ada beban biaya yang mesti dibayarkan dan seterusnya. Kemudian premi tersebut dibayarkan dalam rangka pembayaran ya yang didasarkan kepada suatu kesepakatan ya mengenai apakah pemegang polis ini ketika meninggal ya atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ini pemahaman dasar kita tentang asuransi. Ya, asuransi adalah bagaimana lembaga asuransi mengumpulkan dana dari para peserta asuransi, di mana berbagai risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung ini atau peserta asuransi ini dibayarkan ya atau diantisipasi oleh perusahaan asuransi. Nah, dalam konteks asuransi konvensional, kita menyederhanakannya dengan memindahkan risiko dari peserta atau pemegang polis, ya risiko yang dihadapinya, dia pindahkan kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi ini nanti yang akan mengcovernya. Apa yang dia lakukan, kewajiban untuk mendapatkan hak, ya, bahwa risiko yang dihadapinya nanti di depan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, yaitu dengan bayar premi tiap bulannya, atau sesuai dengan schedule yang disepakati dengan perusahaan asuransinya. Ini secara umum yang kita pahami dari insuran. Ya. Kemudian usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pertanggungan ulang risiko yang kita sebut dengan reinsurance ya, atau talangan asuransi ya. Diasuransikan kembali atau reasuransi. Kemudian pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah. Ini secara umum kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Kemudian konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau kemudian juga melakukan kegiatan penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Ini kerja inti dari yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi. Nah, usaha perasuransian ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, atau perusahaan reasuransi ya, diasuransikan atas dana asuransi itu sendiri. Kemudian ada penunjang usaha asuransi ya, penunjang istilahnya yang mendukung kegiatan di bidang industri asuransi ini, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, di mana mereka mensupport ya bagaimana bisnis dari perusahaan-perusahaan asuransi dapat berjalan. Nah, kita masuk kepada apa yang kita maksud dengan asuransi syariah. Ya. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha atau tolong-menolong, bersifat ta'awuni, kemudian saling melindungi, takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana. Nah, dan masuk kepada kategori dana tabarruk. Tabarruk itu kita artikan dengan kebajikan. Dana yang kita infakkan, dana yang kita donasikan. Ya. Kemudian dana yang didonasikan ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah, harus sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Di mana apabila di antara peserta asuransi menghadapi risiko-risiko tertentu, itu kemudian risiko itu dimitigasi, risiko itu diminimalisir melalui dana-dana
dana-dana klaim yang dibayarkan, ya, yang diambil dari dana tabaruk yang dikumpulkan dari peserta asuransi syariah tadi. Nah, asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko. Ya. Jadi kita dapat bedakan asuransi konvensional tadi dengan asuransi syariah, ya. Kalau asuransi konvensional kita memindahkan dana, kita membayarkan premi, kemudian risiko kita seluruhnya harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, dan itu akan berdampak kepada bagaimana mengelola dananya, berdampak bagaimana penghitungan berapa klaim yang akan dibayarkan. Ya. Nah, kalau dalam prinsip syariah, ketika risiko itu dihadapi bersama, maka kemudian nilai klaim ataupun nilai kontribusi dari dana yang diambil dari dana tabaruk ini itu kemudian istilahnya diambil dari dana yang sudah dikumpulkan, tentu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko, sharing of risk, dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim. Ya. Dan jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta, peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah. Nah, mereka diamanahkan untuk mengelola dana asuransi syariah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung. Ya. Jadi tidak menanggung risiko itu, tapi dia mengelola dana, dan apabila ada risiko yang muncul, itu kemudian dipertimbangkan bagaimana memitigasinya diambil dari dana tabaruk yang sudah dikumpulkan. Kemudian akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah, ya, ada akad tabaruk, maksudnya peserta atau pemegang polis dia mendonasikan uangnya kepada perusahaan asuransi ini, di mana perusahaan asuransi ini diberikan kuasa oleh seluruh peserta asuransi syariah ini untuk mengelola dana donasi tersebut. Setiap peserta memberikan hibah berupa kontribusi atau bahasa lain yang biasa kita kenal dengan sebutan premi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Ya, perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut. Kemudian akad yang kedua adalah akad tijarah atau akad bisnis, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Apa saja jenis-jenis akad dalam perspektif muamalah kita adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Ya, ada kesepakatan dengan pihak asuransi syariah bahwa sebahagian dari dana premi yang dibayarkan itu diinvestasikan, di mana investasi itu harus di dalam koridor prinsip syariah. Nah, keuntungan investasi ini juga kemudian disepakati sebagai biaya operasional dari perusahaan sendiri atau sebahagian keuntungannya dibayarkan kembali kepada akun para peserta asuransi syariah di akhir mereka mengakhiri misalnya perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah. Itu yang disebut dengan akad tijarah. Kemudian ada akad wakalah bil ujrah, di mana para peserta asuransi syariah ini memberikan kuasa kepada perusahaan dan kepada pengelolanya untuk mengelola dana, dan kita sebut di sini ada wakalah bil ujrah, ya. Wakalah bil ujrah maksudnya kuasa dengan upah, ya, dengan memberikan fee pada mereka. Kemudian ada akad mudharabah, apabila dana-dana yang dikumpulkan tadi diinvestasikan dalam bentuk investasi berbasiskan akad kerjasama, ya. Bisa mudharabah, bisa musyarakah, ya. Apabila diinvestasikan menggunakan akad tersebut. Nah, ini akad-akad yang kita gunakan dalam asuransi syariah. Nah, mengenai perbandingan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, jam berapa? Oke. Dari sisi konsep transfer risiko, ya, dari peserta kepada penanggung atau dalam hal ini pengelola perusahaan asuransinya, memindahkan risiko. Jadi semua risiko itu ditanggung oleh perusahaan asuransi dan dia mesti membayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal, ya. Kemudian kalau syariah berarti sharing, ya, berbagi risiko antara satu peserta dengan peserta yang lain. Kemudian akad konvensional di sini adalah akad jual beli, di mana premi itu adalah pembayaran atas risiko, ya,
atas risiko yang dijual dari peserta asuransi kepada pengelola asuransi. Gitu. Dan ini kemudian menjadi salah satu catatan dari sudut pandang syariah. Kenapa kemudian akadnya adalah akad jual beli? Karena akad jual beli itu ada rukun, ada syaratnya. Apa kemudian yang menjadi objek transaksi di situ? Apakah objek transaksinya sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi objek transaksi dalam akad jual beli dalam agama kita. Kemudian dibandingkan dengan asuransi syariah, akadnya adalah akad ta'awun atau akad takaful, ya, saling mendukung, saling mensupport, saling membantu. Kemudian dari sisi pemilikan dana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi itu secara utuh menjadi milik perusahaan, ya, karena itu sebagai pembayaran atas risiko yang dijual kepada perusahaan. Kemudian dari sudut pandang asuransi syariah, dana yang dibayarkan oleh peserta itu sebagian akan menjadi milik peserta, ya, apabila selama dia menjadi peserta asuransi misalnya tidak ada klaim yang dibayarkan atas dirinya, kemudian karena misalnya dia membayar premi sebesar nominal tertentu, itu sebahagian dari nominal itu akadnya adalah akad investasi, ya. Ini menjadi tabungan di mana dikelola oleh pengelola asuransi kepada investasi-investasi yang dibolehkan, dan itu nanti dikembalikan kepada nasabah. Sebahagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Kemudian sumber pembayaran klaim dari peserta asuransi. Nah, kalau asuransi konvensional itu dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap peserta. Kemudian kalau asuransi syariah dari rekening tabarruk, ya, rekening donasi rekening yang mengumpulkan dana-dana donasi, ya, yang itu digunakan untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh para peserta asuransi syariah. Kemudian investasi dan hasil investasi dalam asuransi konvensional bebas di instrumen investasi apapun, dia boleh memegang surat berharga dalam bentuk surat utang. Mungkin ya, kalau dalam konvensional ada surat utang, di mana surat utang sejatinya adalah akad pinjaman plus dengan bunganya. Nah, apabila asuransi syariah, dia tidak ada larangan untuk menginvestasikan dana di instrumen keuangan seperti itu, meskipun instrumen keuangan itu secara sudut pandang syariah itu dilarang, ya. Kalau dari asuransi syariah, sebahagian dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi itu diinvestasikan dalam investasi yang berbasis syariah atau sudah di assessment, ya, sudah dinilai sudah sesuai dengan syariah. Kemudian mengenai kelebihan dana, ya, tidak ada klaim sama sekali, ya, peserta asuransi selama dia menjadi peserta asuransi, ya, dia tidak mendapatkan dana yang premi yang sudah dibayarkan, karena itu menjadi hak milik perusahaan secara sepenuhnya. Sementara kalau asuransi syariah dapat dibagikan ke dalam dana tabarruk atau dapat dibagikan ke peserta dan perusahaan dalam bentuk hadiah, ya. Kemudian dari sisi pengawasan syariah, asuransi konvensional tentu tidak ada dewan pengawas syariahnya karena tidak ada regulasi yang mengharuskan akan hal itu. Sementara untuk asuransi syariah mesti ada dewan pengawas syariah, ya. Nah, tentang dasar hukum asuransi syariah dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran ada surah Al-Maidah, bisa kita lihat, kemudian dalam surah An-Nisa, kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah, ya. Siapa yang melepaskan, ya, kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan melepaskan darinya kesulitan pada hari kiamat nantinya. Kemudian dari sudut pandang kesesuaian dengan syariah, ada beberapa fatwa DSN MUI yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi syariah. Fatwa nomor 21 tentang pedoman umum asuransi syariah, fatwa nomor 51 tentang akad mudharabah mustarakah pada asuransi syariah, ada fatwa nomor 52 tentang wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, dan ada fatwa nomor 53 tentang akad tabarruk pada asuransi syariah. Sementara dari sudut pandang undang-undang atau peraturan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Ini dasar hukum
pengelolaan usaha di bidang asuransi syariah. Kita lanjut pada yang kedua, ya, tentang koperasi syariah dan definisi-definisi yang terkait dengan koperasi syariah. Saya lanjutkan atau bagaimana? Iya, Bapak masih bisa dilanjutkan, masih ada 25 menit lagi. 25 menit lagi ya? Ya. Oke. Koperasi syariah, ya. Apa definisi koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, ya, beranggotakan individu, atau dia beranggotakan badan hukum, badan hukum, ya, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, dalam hal ini ada terma lain berkenaan dengan koperasi syariah, ada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah disingkat dengan KSPPS. Kemudian ada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi yang disebut dengan USPPS. Kemudian ada prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian berkenaan dengan kelembagaan koperasi syariah, ya, ada istilah KSPPS, ya, usaha KSPPS tadi singkatan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, ya. Kemudian USPPS, unit usaha pembiayaan dan apa tadi sebelumnya, bisa dilihat lagi nanti. Kemudian yang kedua, pengesahan akta pendirian koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi oleh Menteri. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Secara regulasi ada untuk unit syariah, ya. Kemudian koperasi yang membentuk koperasi yang konvensional, ya, itu tidak boleh membuka cabang unit cabang syariah, ya. Oke, ini bisa kita baca saja. Kita lanjutkan kegiatan usaha koperasi syariah, ya. Secara umum koperasi syariah itu kita bahasakan dengan BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil. Mal itu artinya harta kekayaan, tadi tamwil itu artinya keuangan atau pembiayaan, ya. Kalau berkenaan dengan mal, harta kekayaan, koperasi syariah atau BMT, dia melakukan kegiatan pengumpulan zakat, dia bisa melakukan kegiatan pengumpulan zakat, pengumpulan infak, pengumpulan sedekah, dan juga menjalankan wakaf, ya, mengumpulkan dana wakaf misalnya. Kemudian dalam konteks kegiatan bisnis atau baik tamwilnya melakukan kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, tentu kemudian tiga hal ini harus di dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Kegiatan sosial, ya, melaksanakan pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial ekonomi, ya, kemudian dilakukan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Kemudian dalam konteks kegiatan sosial juga wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf ini terkait dengan akuntansi keuangannya, ya. Kemudian dalam hal kegiatan sosial tadi, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya, koperasi dia melakukan pemberdayaan anggota dan masyarakat, ya. Kemudian dalam kaitan dengan zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya, ya. Kemudian dalam hal infak, sedekah, ya, harta dan non-harta yang dikeluarkan dari seseorang atau badan usaha di luar zakat itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Dan dalam wakaf, ya, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dipisahkan untuk dimanfaatkan, ya, artinya koperasi atau Baitul Mal wa Tamwil dalam konteks dia menjadi lembaga nazir wakaf, ya. Saya belum lihat secara
detail lagi apakah secara regulasi diperkenankan koperasi syariah mengumpulkan dana zakat ya, karena dana zakat ini secara regulasi bukan dana zakat, dan wakaf ya secara regulasi itu mesti berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia, dan pihak yang sudah diberikan izin untuk mengumpulkan dana wakaf disebut dengan lembaga nazir wakaf, dan itu diberikan izinnya oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian ini gambaran secara umum ya transaksi yang ada di dalam sebuah koperasi syariah ya, berkenaan dengan simpanan dari anggota koperasi itu sendiri bisa diinvestasikan ya dengan menggunakan akad mudharabah, atau hanya sekedar tabungan biasa menggunakan akad wadiah atau titipan. Kalau pinjaman ya bisa menggunakan akad al-qard ya, pinjaman kebajikan, kemudian atau menggunakan qardu hasan ya. Qardu hasan kurang lebih sama, cuman bedanya kalau qardu hasan ada kelebihan, tapi kelebihan itu tidak disyaratkan pada awal pada saat perjanjian dibuat ya. Kemudian koperasi syariah juga melakukan kegiatan pembiayaan ya, menggunakan akad salam, akad istisna, akad wakalah, akad hiwalah, akad kafalah, atau akad lain yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kemudian juga diperkenankan untuk melakukan kegiatan atau menggunakan akad gadai syariah atau rahan ya. Juga menggunakan akad di bidang investasi, akad mudharabah, musyarakah, kemudian ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian ada akad murabahah. Nah, ini secara umum gambaran akad-akad yang digunakan di dalam koperasi syariah. Kegiatan bisnis atau tamwil ya, atau simpanan. Penerbitan produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Ya, jenis tabungannya apakah tabungan wadiah atau segala macam itu sebelum ditetapkan itu menjadi produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau mendapatkan masukan dari Dewan Pengawas Syariah. Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS dan USPPS koperasi. Kemudian perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi. KSPPS dan USPPS koperasi wajib menjamin keamanan simpanan ya, dana yang dititipkan tadi, dana tabungan atau dana simpanan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya. Ini biasanya dituliskan dalam ADRT-nya koperasinya. Kemudian mengenai imbalan terkait simpanan tadi ya, bisa menggunakan akad tabungan tadi, akad wadiah atau akad mudharabah ya, kalau simpanan berjangka tersebut juga dengan deposito berjangka. Menggunakan akad mudharabah sendiri dalam fikih muamalah terbagi kepada dua, mudharabah mutlaqah secara mutlak ya. Kemudian mudharabah muqayyadah ya, bahwa pengelolaan dana ditentukan di bidang usaha yang sudah disyaratkan oleh sahibul mal atau disyaratkan oleh pemilik dananya. Kemudian terkait wadiah sendiri ada wadiah domanah ya, apabila dana digunakan dimanfaatkan oleh pengelola dan pengelola harus menjamin dana tersebut apabila dia menggunakan pada hal-hal yang ya dia diizinkan untuk menggunakan ya. Domanah seperti itu, artinya dia berhak untuk menginvestasikan pengelola dalam hal ini koperasi, tapi apabila ada kerugian maka dia mesti menjamin kerugian tersebut. Itu yang disebut dengan wadiah yadul domanah. Kalau wadiah yadul amanah, dia tidak bisa memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah atau anggota koperasi.
Kemudian kegiatan bisnis, pinjaman dan pembiayaan syariah, pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat. Besarnya margin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan dalam rapat anggota. Pemberian pinjaman pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Transaksi akad musyawarah dan seterusnya wajib KSPPS dan USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota. Terkait dengan dana pinjaman, ya, dana pinjaman yang diberikan kepada anggota menggunakan akad al-qard atau qardul hasan, tadi kita sudah sebutkan sekilas ya. Kemudian dari sisi pembiayaan, apabila ada anggota yang memerlukan pembiayaan menggunakan bagi hasil ya, untuk robah musyarakah tadi, atau menggunakan akad sewa menyewa, ijarah mutahiyah bitamlik dan seterusnya, ijarah mausufah fi zimmah, ijarah dan kafalah. Kemudian kalau menggunakan akadnya jual beli ada murabahah, salam dan istisna dan seterusnya. Ini adalah akad-akad syariah yang bisa digunakan di dalam koperasi syariah. Kemudian akad-akad yang lain yang bisa digunakan ada kita sebut dengan akad wakalah, akad jualah, akad ujroh, akad kafalah, akad hawalah dan rahan. Baik, kita lanjut ke pegadaian syariah ya. Ini baru yang ketiga. Masih ada waktunya? Sekitar 15 menit, Bapak. 15 menit ya? Iya. Gadai syariah disilahkan dengan rahan. Ya, dalam bahasa Arab kita sebut dengan rahan. Rahan itu artinya al-habsu, menahan ya. Kalau dalam gadai ketika seseorang memerlukan pembiayaan, memerlukan dana, dia datang ke pegadaian dengan membawa barang yang bernilai, kemudian dilakukan asesmen oleh pihak pegadaian berapa dana yang dapat dicairkan sesuai dengan barang yang diajukan sebagai almarhun, barang yang diajukan sebagai barang yang digadaikan. Itu artinya secara etimologis ditahan ya. Jadi barang itu ditahan. Kemudian dasar hukum gadai ada dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad ulama. Dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Al-Baqarah 282 dan 283. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuhu ya. Bila kamu melakukan transaksi tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, diperbolehkan akad tadayantum untuk akad yang bersifat pinjaman. Jadi mengambil keumuman dari surah Al-Baqarah ayat 282 283 tersebut. 283 di sini, jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Barang tanggungan yang dipegang ini yang disebutkan dalam ayat ini menjadi dasar dibolehkannya praktek ar-rahan di dalam agama kita. Kemudian apa saja rukun dalam transaksi rahan atau dalam transaksi gadai? Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah adanya sighah, ijab kabul, kesepakatan antara al-murtahin dengan rahin. Ya, murtahin orang yang memberikan dana, yang rahin adalah orang yang menggadaikan dana, menggadaikan barangnya. Kemudian orang yang bertransaksi terdiri dari rahin, pemberi gadai, dan murtahin, penerima gadai. Kemudian syarat rukun yang ketiga adalah adanya barang yang digadaikan atau almarhun. Kemudian ada hutang ya. Hutang itu adalah dana yang dipinjamkan dengan jaminan marhun tadi ya. Kalau hutang di sini disebutkan dengan marhun, almarhun bihi. Nah, apa beda gadai konvensional dengan gadai syariah atau rohan? Ya? Atau bagaimana kita membandingkannya? Ya, tentu ada persamaan. Kalau persamaan di sini adalah hak gadai berlaku atas pinjaman uang, itu sama ya. Gadai rohan sama. Kemudian ada agunan sebagai jaminan uang. Ya. Dalam rohan juga ada agunan. Agunan itu yang disebut dengan marhun yang digadaikan. Kemudian pada prinsipnya tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali dengan seizin rahin. Rahin itu pemilik barang dan dia yang memiliki hutang. Ya. Kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Ya, apabila ada biaya dan itu dibayarkan oleh penerima gadai, maksudnya pemegang barang gadai, maka apabila dia mengeluarkan dana untuk itu, di situ sebagian ulama menyatakan boleh ya
rahin untuk kemudian bukan murtahin untuk kemudian memanfaatkan barang yang digadaikan padanya. Kemudian apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual dan dilelang, ya. Di mana hasil jualnya untuk menutupi hutang, dan kalau ada kelebihan dari sisa hutang yang belum dibayarkan atau dari hutang yang dibayarkan, kelebihan itu dikembalikan kepada rahin atau pemilik asal dari barang tersebut. Kemudian dari sudut pandang perbedaan, ya, kalau rahan menurut hukum Islam, ya, kalau gadai menurut hukum perdata, karena gadai di kita diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata kita, dasarnya tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Kalau gadai dasarnya tolong menolong, tapi diperkenankan untuk menarik bunga, ya, atau sewa modal. Kemudian rohan berlaku pada semua harta. Kalau dalam gadai hanya berlaku untuk barang bergerak. Barang yang tidak bergerak itu tidak dijadikan sebagai barang yang digadaikan, ya. Kemudian rohan tidak mengenal istilah bunga, uang. Kalau gadai mengenal istilah bunga. Rohan bisa dilaksanakan tanpa melalui lembaga. Kalau gadai mesti melalui lembaga perusahaan umum pegadaian atau pegadaian. Selanjutnya akad-akad lain berkenaan dengan rohan. Kalau tadi kan kita sudah bahas rohan itu apa, kemudian apa rukun dan syaratnya, tapi ada juga dalam bisnis gadai syariah ini ada akad-akad yang lain yang bisa digunakan. Ada akad qardul hasan, kemudian ada akad mudharabah, kemudian ada akad al-bai' muqayyadah, ya. Oke, saya lanjutkan. Skema akad untuk qardul hasan bisa dilihat, ya. Rahin dia memiliki marhun, ya. Marhun itu barangnya dia serahkan kepada murtahin sebagai pemilik dana. Dana pinjaman diberikan kepada rahin. Mereka melakukan transaksi yang disebut dengan transaksi rahan, ya, transaksi akad. Kemudian rahin atas barang yang sudah dititipkan kepada murtahin itu ada fee yang mesti dibayarkan, ya. Ada fee yang mesti dibayarkan atas barang tersebut. Kalau ada fee dan itu sebagai pemeliharaan atas barang, maka kemudian murtahin tidak boleh memanfaatkan, ya, barang tersebut, mengambil manfaat atasnya. Misalnya disewakan pada orang lain, dia mendapatkan keuntungan dari barang yang disewakan itu tidak diperbolehkan. Karena dia sudah mendapatkan fee atas barang yang dibayarkan oleh rahin. Nah, apabila kemudian akan ada akad yang lain, ya, jika marhun digunakan oleh murtahin, maka harus ada kesepakatan yang lain di luar dari akad rahan. Kemudian skema al-mudharabah, ya, kalau skema al-mudharabah ini dari rahin orang yang memiliki barang tersebut, ya. Ya, kalau akadnya mudharabah itu murtahin dia sebagai pemilik dana, kemudian rahin dia sebagai mudharib. Mudharib itu orang yang mengelola dana, makanya dia istilahnya berpartisipasi dengan skillnya dalam mengelola dana. Kemudian dia jalankan usaha, dan hasil usaha itu kemudian dibagi persentasenya sesuai kesepakatan dengan murtahin, ya. Kemudian ada akad rahan, ya. Jadi ada dua akad di sini, akad rahan ditambah dengan akad ditambah dengan akad mudharabah. Akad rahan di sini murtahin meminjamkan dana kepada rahin, kemudian rahin menyerahkan barang yang dijadikan sebagai marhun, menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepadanya. Jadi dana yang dipinjam tadi plus dana yang diberikan juga untuk mudharabah, ya, itu dijalankan sebagai usaha. Apabila disepakati seperti itu, kemudian ada keuntungan mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Ini skema al-mudharabah di dalam pegadaian syariah.
Kemudian ada skema Qardul Hasan, ya. Qardul Hasan ya kurang lebih skemanya pinjaman saja, tapi nanti ada kelebihan dari pokok pinjaman tersebut, tapi diserahkan kepada kesukarelaan dari pihak rahin atau pihak yang berhutang. Baik, ini nanti supaya waktu bisa ya, kita lanjutkan dulu aja. Nah, terakhir tentang pasar modal. Apa definisi dari pasar modal? Ini pasar modal syariah. Jadi apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual modal, emiten dan pembeli modal, investor. Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Kemudian pasar modal adalah kegiatan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian apa saja instrumen-instrumen yang ada di pasar modal? Ada saham. Ya. Saham adalah tanda penyertaan atau andil kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Saham ada berjenis saham biasa, ada saham yang premium ya, atau saham yang istimewa. Ini saham yang secara umum ya. Kemudian di pasar modal juga ada obligasi atau surat utang, surat berharga atau sertifikat berisi kontrak antara pemberi dana, investor dengan emiten pihak yang memberi dana. Bersifat jangka panjang, berisi hutang di mana penerbit wajib membayar bunga kepada pemegang surat obligasi selama periode tertentu dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Jadi surat hutang ada lembaga yang memerlukan atau perusahaan yang memerlukan dana untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaannya, dia menerbitkan surat hutang, di mana surat hutang ini semacam bukti investor memberikan piutang kepadanya. Nah, apabila perusahaan ini sudah menerbitkan surat hutang, maka dia berkewajiban untuk membayar modal pokok. Ya. Misalnya surat hutang dijual 1 juta, dia mesti membeli kembali 1 juta di akhir tenornya, di akhir masa berlakunya surat hutang tersebut, terus dengan bunga. Ya. Bunga ini bisa dibayarkan secara periodik, ya, apakah bulanan, apakah per 3 bulanan, atau tahunan, dan sesuai kesepakatan yang mereka buat. Nah, obligasi bersifat jangka panjang, ya, obligasi kadang berlaku 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ada juga obligasi yang jangka pendek, ya, cuma 3 bulan, 6 bulan, biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Pasar uang. Kemudian obligasi bersifat utang di mana penerbit wajib membayar bunga, tadi sudah saya sebutkan, dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Ya, ini instrumen yang lain yang ada di pasar modal selain tadi kita sebutkan tentang saham. Ya. Kemudian instrumen investasi yang lain di pasar modal adalah reksadana. Reksadana adalah wadah dipergunakannya untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, dari investor, ya, untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, biasanya reksadana ini digunakan oleh manajer investasi, diinvestasikan di saham gitu ya. Nah, karena saham nilainya lebih mahal, sementara masyarakat yang memiliki kelebihan dana sedikit dan dia ingin berinvestasi di pasar modal, dia bisa membeli reksadana. Kemudian manajer investasi berwenang mengelola portofolio investasi kolektif. Kemudian bank kustodian berwenang melakukan penitipan kolektif, fungsi administrasi, dan transfer agent. Di kelebihan dari reksadana bisa banyak instrumen yang bisa dibeli karena nilainya lebih murah dibandingkan saham, gitu ya. Dikelola oleh profesional, dikelola oleh perusahaan pengelola dana reksadana, dia kemudian menginvestasikan di instrumen-instrumen yang mereka sudah mempelajari portofolio masing-masing instrumen
investasi tersebut masuk risiko untuk ruginya. Kemudian hasilnya lebih maksimum, reksadana juga liquid. Kalau seorang ingin membutuhkan dana, dia bisa menjual reksadana yang dipegangnya dan dia menjadi instrumen yang liquid jika ingin mendapatkan dana investasinya kembali. Kemudian potensi pertumbuhan nilai aset, dia dapat berkembang karena ada kemungkinan nilainya naik sesuai dengan nilai saham juga. Nah, konsep dasar dari pasar modal syariah. Dalam banyak hal pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional. Hanya bedanya dari sisi produknya, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten yang mesti didasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Secara sederhana disebutkan, tadi kita sudah bahas juga tentang ibadah muamalah ini, bahwa dalam pasar modal, transaksi yang dilakukan semuanya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariah. Tidak berkenaan dengan kegiatan investasi yang dilarang misalnya, atau tidak berkenaan dengan perusahaan yang memproduksi komoditi yang dilarang dalam syariah kita. Itu diperkenankan. Nah, konsep dasar pasar modal syariah, tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Kemudian tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari sisi zatnya atau selain zatnya. Cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi. Tidak boleh ada gharar, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman, najas, bai'ul ma'dum, ya, jual beli barang yang tidak ada. Kemudian melakukan praktik insider trading ataupun melakukan praktik penimbunan atau monopoli. Kemudian tidak diperkenankan zalimi, ya, mengambil harta kekayaan orang lain secara zalim, harus mengedepankan keadilan, gitu ya, atas dasar ridho sama ridho. Kemudian dari sisi SDM di antara direksi, komisaris atau wakil manajer investasi harus ada yang memahami mengenai prinsip-prinsip syariah. Ini konsep dasar dari pasar modal syariah. Nah, apa saja instrumen yang ada di pasar modal syariah? Ada saham syariah. Bagaimana menentukan saham sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Kalau untuk pasar modal syariah biasanya sudah didaftarkan di indeks saham syariah di sana. Ya, kemudian kita memilih dan melihat portofolio dari masing-masing saham syariah tersebut. Ya. Kalau dari sisi definisinya, kepemilikan atas suatu perusahaan kurang lebih sama dengan saham biasa, cuman di dalam prospektus, ya, dalam prospektus terkait dengan saham itu harus dinyatakan bahwa sahamnya sudah di assessment oleh lembaga yang istilahnya terkait di pasar modal syariah, di mana sahamnya sudah dimasukkan ke dalam list atau dalam indeks saham syariah. Kemudian transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain short selling, insider trading, tawaran palsu, kemudian melalui KKN. Kemudian lingkup dan kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut melakukan atau core bisnisnya berkenaan dengan perjudian, berkenaan dengan bank berbasiskan bunga, ya, bank konvensional, berkenaan dengan leasing berbasiskan bunga, kemudian melakukan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, misalnya asuransi konvensional. Kemudian mengenai saham syariah ini, lingkup dan jenis kegiatan usaha, memproduksi, ya, mendistribusikan, perdagangkan atau menyediakan barang-barang, ya. Maksudnya tidak, ya, barang jasa yang haram zatnya, barang jasa yang haram bukan karena zatnya, barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Jadi ini mesti dilihat perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut untuk kemudian dinilai apakah sudah masuk dalam kategori saham syariah atau belum. Kemudian didaftarkan dalam daftar efek syariah. Ini silahkan nanti untuk baca dari slide yang saya serahkan, ya. Instrumen yang lain di pasar modal syariah adalah sukuk. Sukuk adalah
istilah syariahnya untuk obligasi syariah. Kalau obligasi itu surat utang, kalau sukuk dia merepresentasikan aset, ya. Pengertian surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah berikan fee kepada pemegangnya. Fee itu didasarkan bahwa surat yang dipegangnya mencerminkan nilai aset, ya. Nilai aset yang menjadi underlying dari penerbitan sukuk tersebut. Maka kemudian dia mendapatkan keuntungan atas dana yang diinvestasikan itu berupa bagi hasil, berupa margin atau berupa fee, bukan berupa bunga, ya. Kemudian pembayaran kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Jadi sukuk kurang lebih sama dengan obligasi pada saat jatuh tempo. Nanti sukuk dibeli kembali oleh emitennya, sukuk dibeli kembali oleh penerbitnya. Kemudian bukti kepemilikan bersama atas suatu aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa, aset proyek tertentu, kegiatan investasi, sehingga kemudian sukuk dia bukanlah surat utang, ya, tapi dia mencerminkan aset. Jenis yang telah diperdagangkan sejauh ini ada sukuk mudharabah, kemudian ada juga sukuk ijarah. Ini tentang sukuk, dan yang terakhir tentang reksadana syariah, ya. Reksadana syariah beroperasi sesuai prinsip syariah. Kemudian akad pelaksanaan bagi keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu dari anggota direksi dan komisaris wakil manajer investasi mengerti tentang prinsip syariah, diinvestasikan untuk produk syariah. Bank kastodian wajib menolak instruksi manajer investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini kurang lebih perbandingan antara sukuk, obligasi, dan saham. Silakan nanti dibaca aja perbandingan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir tentang leasing, fun sekali saya tidak sempat, ya, untuk menyediakan. Bisa mungkin nanti kita diskusikan sama-sama, insya Allah. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Rio Erisman atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman, mungkin kita sekarang memasuki sesi tanya jawab, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ institusi _ pertanyaannya. Sembari menunggu penanya ini, Bapak, mungkin oke, ini sudah ada pertanyaan pertama kita punya dari Mbak Mita Cornela dari Undip. Assalamualaikum Pak Rio, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya. Bapak izin bertanya, apabila seseorang menggadaikan barang zakat, apakah ketika barang tersebut sedang digadaikan tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Terima kasih. Boleh langsung mungkin dijawab saja oleh Pak Rio. Baik, barang zakat yang dimaksud apa? Karena barang yang wajib zakat itu kan macam-macam. Ada zakatul mal, ya, atas emas, atas perak, gitu, ya. Atau yang senilai dengan emas dan perak. Kemudian ada kadar yang mesti diukur, apakah sudah sampai nisabnya, kemudian juga ada haulnya. Kemudian kalau dalam kajian zakat itu, kalau yang harta yang dimilikinya dan sementara muzaki ini ada kewajiban hutang, maka dia mesti membayarkan hutang terlebih dahulu. Dalam konteks rahan ini tentu dia berhutang, kan begitu. Nah, apabila dia sudah membayarkan hutangnya dan barang tersebut sudah mencapai nisabnya dan sudah juga mencapai haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetap wajib mengeluarkan zakat. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kurang lebih untuk barang yang harus dizakatkan itu terlebih dahulu dilunasi hutang di rohannya, ya Bapak, ya, baru dizakatkan. Ya, bisa juga dia tidak mesti melunasi semuanya, ya, karena pada zaman sekarang kan pinjaman itu bersifat soft. Kadang kita bayarnya bulanan, tidak langsung bayar keseluruhan dari hutang kita. Jadi beban pengeluarannya masih istilahnya kewajiban zakatnya apabila masih mencapai nisab untuk bulan tersebut, dan kalau untuk zakat penghasilan misalnya, ya, dan dia mesti membayarkan
zakatnya. Kalau zakat penghasilan kan dikiaskan pada zakat pertanian ya. Kalau berasnya itu 600-an berapa kilo gitu, sekitar 7-8 juta lebih gitu. Nah, apabila dia sudah membayarkan kewajiban hutangnya pada bulan tersebut, masih mencapai nisab untuk yang disampaikan oleh para ulama tentang zakat penghasilan, maka dia membayarkan zakatnya dari penghasilan. Nah, terkait dengan barang yang digadaikan, kalau emas mencapai 85 gram dan berumur sudah 1 tahun, ya dia keluarkan 2,5 gram. Ya. Baik, untuk Mbak Mita Cornela, jika belum jelas boleh disampaikan, tapi jika sudah jelas boleh diketik saja di kolom chat begitu. Oke, ini Bapak kita sudah punya 2 pertanyaan lagi. Saya izin bacakan ya Bapak ya. Pertanyaan kedua dari Taufik Hidayat, Undip. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Ingin bertanya mengenai perkoperasian di Indonesia. Tidak seperti di Eropa, perkembangan koperasi di Indonesia tidak terlalu signifikan. Banyak koperasi yang dibangun hanya karena pendanaan dari pemerintah. Setelah itu, koperasi tersebut lenyap sehingga disebut sebagai koperasi zombie. Padahal koperasi seharusnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Lalu bagaimana Islam memandang kejadian koperasi zombie di atas, lalu solusi nyata apakah yang ditawarkan oleh koperasi syariah atas kejadian tersebut, Bapak? Ya, kurang lebih seperti fiktif ya. Jadi bukan inisiatif yang serius dari para anggota untuk mendirikan koperasi di mana mereka berhimpun di dalam koperasi tersebut untuk sama-sama mensejahterakan anggotanya, tapi lebih hanya untuk memanfaatkan program dari pemerintah dan ketika dana sudah cair, karena tidak diawali dengan motivasi yang baik, tentu mempunyai tantangan bagaimana mengembangkan ya, bagaimana daya tahan dari pengurus koperasi atau lembaga koperasi itu sendiri ke depannya, kalau dia hanya bersifat instan ya. Sehingga kemudian tidak heran kemudian menjadi koperasi yang dikatakan hidup, dia tidak hidup, ya dikatakan mati, lembaganya masih ada. Sehingga kemudian disebut dengan koperasi zombie ya. Nah, solusi nyata ya langkah baiknya karena koperasi lebih mirip ya, dia masih berorientasi profit tapi lebih mirip kepada lembaga swadaya masyarakat. Kalau kemudian didirikan atas dasar inisiasi warga setempat dan mereka serius untuk menjadikan itu sebagai lembaga untuk mengembangkan kesejahteraan mereka, solusinya lebih baik begitu daripada memaksakan dari pemangku kebijakan tapi pada saat sudah didirikan masyarakat setempat ternyata tidak siap untuk mengelola dan mengembangkannya, sehingga akhirnya dana yang sudah disalurkan baik itu sifatnya hibah dari pemerintah menjadi dana yang sia-sia. Nah, dalam hal ini kalau dari sisi koperasi syariah ya, karena dari awal secara teoritisnya kita baca tadi mengedepankan prinsip-prinsip syariah, kemudian ada semangat tolong menolong di situ, ada semangat untuk mensejahterakan anggotanya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama kita, ya kita berharap tentu daya tahannya lebih kuat dibandingkan koperasi yang sifatnya konvensional dan kemudian hanya didirikan berdasarkan kebijakan satu arah dari katakan dari pemerintah. Kita sebut dengan kebijakan top down gitu ya, seperti itu ya. Saya pikir begitu. Oke, mungkin untuk Mas Taufik Hidayat, jika belum jelas bisa mengaktifkan mic-nya atau menjawab kembali di room chat. Ya. Solusi yang lain juga menurut saya adalah ya kita harus terus bersemangat untuk memberikan pencerahan ya, enlightening our society, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bahwa ekonomi syariah kita itu ada loh gitu. Jadi kita tidak melulu hanya berbicara tentang bahwa ekonomi itu berkenaan dengan bank konvensional, berkenaan dengan pinjaman dari bank konvensional, kemudian berkenaan dengan bunganya. Ekonomi syariah itu sangat luas perspektifnya, ada di sana nilai sosialnya, ada di sana nilai bisnisnya, ada di sana
hal yang lainnya di mana kita mengedepankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya, harus patuh dengan prinsip-prinsip syariah, dan itu diharapkan memberikan atau membawakan keberkahan ya, karena harta yang tidak berkah tentu didapat apabila harta itu didapatkan dari jalan yang tidak sesuai dari syariah agama kita. Itu prinsip. Saya pikir begitu. Oke. Mungkin untuk Mas Taufik sudah jelas. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Taufik pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bapak. Ada dari Saudara Rasi Saifan dari Undip. Bapak izin bertanya mengenai saham syariah, apakah diperbolehkan untuk melakukan short selling jika memiliki kemampuan analisis tertentu sehingga tidak gambling? Terima kasih. Boleh langsung dijawab Bapak untuk pertanyaannya? Ya, kalau tentang hal ini ya, kalau kita berpegang kepada kaidah muamalah kita, al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa pada dasarnya muamalah apapun itu boleh dilakukan apabila tidak ada unsur yang dilarang dalam agama kita. Nah, short selling ini dilarang ya, secara umum dilarang karena ada unsur spekulatif yang tinggi di situ. Unsur spekulatif yang tinggi, bahkan kemudian dalam kerangka goreng-menggoreng saham barangkali ya. Kalau detailnya saya tidak tahu karena saya tidak masuk ke industri pasar modal seperti itu ya. Goreng-menggoreng saham gitu. Ini kan hampir mirip dengan apa yang kita sebut dengan bai'un najas. Apa itu bai'un najas? Itu merekayasa harga tertentu. Melakukan penawaran oleh pihak-pihak yang memiliki akses bahwa saham tersebut ada potensi untuk naik, kemudian dilakukan rekayasa seolah-olah saham atau untuk mendongkrak harga saham itu ya, seolah demand terhadap saham itu tinggi sehingga akhirnya kemudian harganya terderek gitu dengan rekayasa tadi. Itu kan sudah masuk dalam praktek bai'un najas dalam agama kita. Bai'un najas itu ya seseorang melakukan pemesanan fiktif terhadap barang sehingga kemudian barang tersebut menjadi langka atau seolah-olah demand terhadap barang itu tinggi di pasaran sehingga harganya naik, dan itu dilarang karena merugikan masyarakat selaku pengguna barang tersebut atau orang yang membutuhkan barang tersebut, itu dilarang. Nah, dalam konteks saham ini barangkali ya kita tidak bisa menyatakan hitam putih juga, short selling tidak bisa dilakukan ya. Kalau tadi disampaikan apabila memiliki kemampuan analisis tertentu ya. Karena short selling ini kan masuk dalam akad jual beli. Kalau akad jual beli itu selama rukun jual beli terpenuhi, selama syarat terpenuhi, maka kemudian kita sampaikan itu adalah jual beli yang sah. Nah, apabila suatu saham barangkali memang dalam kondisi yang baik ya, kalau dibeli pada pagi hari ini, kemudian pada sore dia secara signifikan dia bergerak nilainya, ya tidak ada salah sebenarnya untuk menjualnya kembali. Kita sebut dengan short selling ya, pendek saja, memiliki memegangi pendek saja gitu, untuk mendapatkan margin keuntungan atas nilai pokok yang dibeli pada pagi harinya. Jadi itu diperkenankan saja. Tapi kalau sudah ada unsur di situ, misalnya manajer investasi, kan ada ya seperti terjadi sekarang itu, manajer investasi atau yang memegang dana reksadana misalnya, dia karena ada faktor kenal dengan atau memiliki informasi-informasi yang tidak dimiliki oleh pelaku di pasar modal lainnya, karena informasi tersebut dia diuntungkan, dia kemudian melakukan praktek yang curang. Nah, itu kemudian menjadi sebab praktek yang dilakukan itu tidak diperbolehkan dalam sudut pandang agama kita. Barangkali seperti itu. Baik, jadi untuk short selling dengan kemampuan tertentu itu diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun jual beli ya Bapak ya, yang tidak menyalahi syariah. Oke, mungkin untuk Mas Rasi Saifan, sudah jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Boleh langsung open mic. Oke, sudah cukup jelas, insya Allah. Terima kasih Bapak atas jawabannya.
Oke, mungkin saya buka untuk satu penanya lagi ya, karena masih ada waktu. Mungkin karena belum ada penanya lagi, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, saya akan sedikit menyimpulkan tentang presentasi Bapak Ustadz Rio Erisman pada siang hari ini, yakni lembaga keuangan adalah lembaga yang mengelola keuangan, menghimpun dan mengelola dana, serta menyalurkannya kepada masyarakat. Terdapat 6 konsep dalam dasar keuangan, yakni nilai pendapatan bersih, inflasi, likuiditas, bear market, toleransi resiko, alokasi aset dan diversifikasi, serta terdapat beberapa macam dari lembaga keuangan syariah non-bank, yakni ada asuransi syariah, koperasi syariah atau yang biasa kita kenal dengan Baitul Mal wa Tamwil, dan juga pasar modal syariah dan leasing. Mungkin cukup sekian tentang kesimpulan dari sesi sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Rio Erisman atas penyampaian materinya. Oke. Ya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Iya. Oke, mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.30, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, serta mengucapkan maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dia selaku moderator yang telah memandu jalannya pemaparan materi kedua pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Rio atas waktu dan materinya. Alhamdulillah materi terakhir dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Ustadz Rio, dan semoga ilmu yang didapat oleh para peserta dapat menambah wawasan untuk kita semua dan bisa menjadi bermanfaat. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi dengan pembicara. Mohon perhatian bagi seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan bersiap untuk didokumentasikan bersama dengan Bapak Ustadz Rio. Kepada operator yang bertugas untuk mendokumentasikan. Baik, bisa on cam semua. Masih banyak yang belum yang lain yang belum on cam bisa on cam dulu untuk dokumentasi. Di sini ada 2 slide, nanti akan ada 2 kali dokumentasi. Oke, baik. Kita mulai. Untuk slide pertama, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide kedua. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah on cam dan sekian dari operator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dokumentasikan acara ini bersama Bapak Ustadz Rio. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara di hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pembicara kita pada hari ini yang telah luar biasa memberikan materi, meluangkan waktu. Semoga kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap tamu undangan dan juga seluruh peserta yang telah berkenan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara Islamic Economic Weekend 2020 ini.
Selanjutnya, sebagai akhir dari acara Islamic Economic Weekend 2020 pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga acara yang telah kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya pamit undur diri, kami Panitia Islamic Economic Weekend School 2020 mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir, berpartisipasi, dan mengikuti seluruh rangkaian Islamic Economic Weekend School 2020 yang diadakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro selama 2 hari hingga hari ini. Sampai jumpa di acara KC FEB Undip lainnya. Sekian dari saya selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan selama saya membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.